Apa sih manajemen risiko itu dan bagaimana kasus tentang penggelapan pada Bank Mandiri? Manajemen risiko merupakan antisipasi atas semakin kompleksnya aktivitas badan usaha atau perusahaan yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Kasus yang menjadi salah satu topik menarik terkait dengan manajemen risiko adalah kasus penggelapan Bank Mandiri. Salah satu oknum pegawai kantor cabang Pementura Lama Bekasi PT Mandiri Tbk melakukan kerjasama ilegal dengan manajer keuangan PT Max di sekawan utama, yakni Sartono yang mencairkan cek ilegal di Bank Mandiri senilai 720 juta pada 5 Mei 2010. Pada kasus Bank Mandiri, terdapat beberapa potensi kerugian yang akan diderita Bank Mandiri. Yang pertama adalah kerugian finansial dalam jumlah yang sangat besar atau 720 juta rupiah, serta risiko hilangnya reputasi yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan ke depannya. Tidak dapat dipungkiri, akibat adanya pencairan ilegal akan mampu menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atau social distrust dari para nasabah terhadap sistem manajemen dan sekuritas finansial bank tersebut. Apa saja risiko yang disebabkan oleh kasus tersebut? Risiko yang disebabkan oleh kasus penggelapan tersebut terdapat klasifikasi kerugian yang terbagi menjadi dua. Satu, kerugian finansial. Kedua, kerugian reputasi. Kerugian finansial merupakan kerugian langsung berupa merosotnya reputasi hingga pendapatan perusahaan menurun. Kerugian pendapatan seperti penghentian operasional. Kerugian reputasi merupakan kerugian adanya publikan ilegal yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi ilegal terhadap bank. Dua faktor penyebab risiko adalah bencana dan bahaya. Banjir, tanah longsor, gempa tinggi merupakan contoh bencana yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian. Sementara bahaya terbagi beberapa jenis. Satu, bahaya fisik atau physical hazard, mulainya berhubungan dengan fasilitas bangunan suatu perusahaan. Bahaya moral atau moral hazard, misalnya sikap ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan. Dua, bahaya moral, misalnya sikap yang tidak berhati-hati ataupun kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam suatu perusahaan. 3. Biaya karena hukum atau peraturan, misalnya akibat mengabaikan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Sumber penyebab risiko dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Risiko sosial berasal dari masyarakat, yang artinya tindakan orang-orang menciptakan penyimpangan yang dapat merugikan, misalnya pencurian. Risiko fisik berasal dari fenomena alam dan sebagian tingkah laku manusia, contohnya kebakaran. Risiko ekonomi berasal dari inflasi, fluktuasi, dan harga. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada kasus penggelapan Bank Mandiri? Bank Mandiri telah menetapkan strategi anti-fraud yang diatur dalam setiap kebijakan, standar prosedur operasional, petunjuk teknis operasional, dan pengaturan lainnya. Kecurangan atau fraud merupakan aktivitas dari orang yang ada di dalam suatu organisasi untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok. Agar pelaksanaan manajemen risiko kecurangan dapat berjalan dengan efektif, terdapat 5 prinsip manajemen risiko kecurangan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah front risk governance, di mana manajemen risiko kecurangan harus tercantum dalam kebijakan tertulis yang menyampaikan informasi mengenai program dan kinerja perusahaan. Salah satu aspek penting dalam mengendalikan internal bank yang baik dan efektif strategis anti-fraud adalah pengendalian dan pemantauan. Sebagian besar risiko kecurangan yang terjadi dilakukan oleh karyawan bank tersebut dan juga banyak para pejabat yang melakukan tindakan korupsi dalam melakukan pekerjaannya. Front control activity yang merupakan aktivitas internal control yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencegah terjadinya kecurangan di dalam perusahaan. Internal control yang dilakukan meliputi adanya kebijakan pemisahan tugas untuk bagian tertentu seperti bagian penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Kesimpulannya, Bank Mandiri menderita kerugian finansial, reputasi, dan masalah kepatuhan akibat adanya pencairan cek ilegal. Hal ini mengidentifikasikan bahwa Bank Mandiri perlu lebih meningkatkan sistem manajemen risikonya. Kerugian tersebut sangat berdampak pada keberlangsungan Bank Mandiri ke depannya, terutama masalah kepercayaan masyarakat. Kasus penggelapan di Bank Mandiri tahun 2010 menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang dimanfaatkan oleh oknum pegawai bank bekerja sama dengan pihak luar untuk memasukkan dokumen dan memanipulasi transaksi. Akibatnya, bank mengalami kerugian finansial yang signifikan. Para pelaku yang terdiri dari pegawai internal dan eksternal diadili dan dijatuhi hukuman sesuai dengan peran mereka dalam tindakan kejahatan tersebut. Sebagai respon, Bank Mandiri mengambil langkah tegas dengan memperbaiki sistem pengawasan internal dan memperketat kebijakan operasional untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi lembaga keuangan tentang perlunya sistem pengamanan yang kuat untuk melindungi aset dan kepercayaan nasabah. Penting bagi lembaga perbankan untuk memperkuat tata kelola pengawasan integritas agar kasus serupa dapat dicegah di masa depan. Kasus ini menekankan perlunya reformasi dalam sistem perbankan, termasuk penerapan teknologi pengamanan yang lebih baik, pelatihan etika kerja untuk karyawan, dan pengawasan lebih ketat untuk otoritas keuangan.